Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada fa amata wa ahya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i sayyidil asfiya wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alladzina hum a'immatil huda wa ba'du. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wakrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi hassin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu birahmatika ya arhamar rahimin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. آه، رابعا أصحاب الثلثين. الثلثان فرد أربعة من الورثة، البنتان فأكثر، بنتا الابن فأكثر، الأختان الشقيقتان فأكثر، الأختان للأب فأكثر إذا انفردت عمن يصيبهن. Baik, pertemuan sebelumnya adik-adik sudah mendengarkan penjelasan mengenai bagian warisan yang keempat ini, yakni ahli waris 2/3. Ahli waris 2/3, kalau kita katakan itu bisa kita katakan bahwa 2/3 itu di antara semua hak warisan yang pasti, yang ada berapa ya? Ada 6 itu ya. Kita lihat ada 6. Ada 6 bagian pasti yang telah ditentukan di dalam Al-Quran yang kita ketahui, kita sudah pelajari. Ada 1/2, ada 1/4, 1/8. Kemudian ada 2/3, kemudian ada juga 1/3 dan ada 1/6. Kalau kita melihat dari segi nilai atau bagian yang sangat besar ketika mendapatkan harta warisan itu, maka kita bisa katakan bahwa 2/3 lah ya. Jadi angka 2/3, siapapun yang mendapatkan 2/3, nah ini ada 4 orang ya, sudah dijelaskan pekan sebelumnya, beserta dengan syarat-syarat mereka bisa mendapatkan 2/3. Ternyata 2/3 itu adalah bagian yang sangat besar. Jadi 4 orang ini, 4 ahli waris ini, mereka mendapatkan bagian warisan yang sangat besar dengan adanya alasan-alasan tertentu. Nah, itu nanti kita akan jelaskan dengan beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan, kemudian eh, saya berikan juga jawabannya. Itu. Nah, oleh karenanya kita lihat semua pemilik ahli waris ini, ahli waris dari 2/3 ini, ternyata semua yang memiliki itu, yang berhak mendapatkan 2/3 dari harta warisan itu, ternyata semuanya perempuan. Nah, di sini kita lihat bahwa betul-betul di dalam Islam itu ternyata sosok perempuan itu sangat dimuliakan. Nah, itu sangat dimuliakan. Mengingat ya, kalau kita mengingat sejarah atau secara historis, sejarah historisnya itu, kita melihat bahwa dulu sebelum datangnya Islam itu perempuan sangat direndahkan. Kita lihat juga ya, kita lihat juga
kalau di dalam sejarah kita melihat bahwa bangsa Arab, khususnya bangsa Arab itu, ketika perempuan lahir, ketika anak perempuan lahir di wilayah Arab itu ternyata yang kita lihat dari sejarah, pembacaan sejarah, ternyata anak perempuan ketika lahir, ya, mereka dikubur hidup-hidup. Ya. Sebegitu kejamnya, ya, sebegitu kejamnya perlakuan orang-orang sebelum datangnya agama Islam. Karena mengapa? Mengapa perempuan itu dikubur hidup-hidup? Ketika anak perempuan lahir, mereka dikubur hidup-hidup karena ya beberapa alasan. Beberapa alasan itu kita lihat yang pertama adalah karena anak perempuan itu menurut mereka itu membawa sial itu. Dalam keyakinan mereka itu anak perempuan membawa sial. Nah, sehingga keyakinan pertama ini bahwa anak perempuan itu ya, anak perempuan itu membawa sial bagi orang-orang sebelum Islam. Jadi orang-orang sebelum datangnya Islam itu meyakini bahwa perempuan pembawa sial, makanya dikubur hidup-hidup. Sehingga dengan keyakinan itu muncullah berbagai pemikiran lainnya. Pemikiran lainnya itu cabang dari tadi, bahwa perempuan pembawa sial, sehingga dengan pembawa sialnya itu apa? Apa alasannya mereka membawa sial? Yang pertama adalah karena mereka tidak bisa mencari nafkah. Mereka tidak kuat mencari uang. Itu. Kalau kita lihat itu konteksnya bahwa perempuan itu identik dengan rumah. Ya, jadi itu sudah pasti. Jadi perempuan itu identik dengan rumah. Sehingga dengan identiknya dengan rumah itu, maka kita katakan bahwa dia tidak bisa mencari uang di luar rumah. Makanya membawa sial, bikin beban. Itu. Yang kedua, hasil dari keyakinan mereka itu memunculkan apa? Mereka memiliki keyakinan bahwa perempuan tidak bisa atau tidak mampu menjadi pasukan. Nah, itu. Karena zaman sebelum datangnya Islam itu kita tahu bahwa kita tahu bahwa sebenarnya mereka suka berperang, ya, senang berperang, senang dengan adanya peperangan. Nah, itu. Dengan sukanya mereka berperang, maka secara logika mereka sangat butuh yang namanya pasukan. Sehingga dengan butuhnya mereka pasukan, pasti pemikiran mereka adalah pasukan itu adalah laki-laki yang perkasa, lelaki yang sangat kuat. Nah, itu yang harus dipahami. Sedangkan perempuan bisa apa coba kalau misalnya kita katakanlah bahwa perempuan itu apa ya? Perempuan itu tidak bisa berperang karena mereka lemah. Nah, itu. Tapi seiring berkembang zaman ternyata kalau di saat-saat kita ini ternyata banyak juga perempuan yang lebih kuat dibandingkan laki-laki. Nah, itu. Kalau zaman sekarang. Tapi kalau kita melihat atau kalau kita berkacamata dengan sejarah atau dalam sejarah yang terdahulu itu perempuan itu tidak mampu apa-apa, tidak kuat. Nah, itu. Apa kira-kira yang mereka kuatkan perempuan zaman dahulu? Sedangkan perempuan zaman dahulu itu tidak ada alat-alat pemberat, alat-alat berat yang bisa mereka gunakan seperti gym dan sebagainya. Sekarang kan perempuan bisa kita katakan bahkan lebih kuat dibandingkan lelaki. Ya, sekarang di zaman sekarang. Ini zaman dahulu kita cerita. Nah, itulah alasan ya kenapa bagian terbesar dalam warisan itu 2/3 itu semua rata-rata adalah perempuan. Karena alasannya itu, karena mereka ingin memuliakan perempuan. Karena pada dasarnya sebelum Islam, perempuan itu sangat dihinakan, sangat-sangat dihinakan. Oleh karenanya Islam datang untuk memberikan apa? Memberikan kemuliaan bagi perempuan. Itu salah satu hikmahnya. Nah, itu sudah dijelaskan kita pekan lalu itu. Siapa saja yang mendapatkan 2/3. Ya. Jadi ingat baik-baik, bagian yang paling terbesar dalam warisan itu
warisan yang pasti. Bagian warisan yang pasti kan ada, bagian warisan itu kan ada dua. Ada yang pasti dan ada yang sisa. Nah, yang pasti ini bagian harta warisan pasti ini yang paling besar itu adalah 2/3. Nah, itu. Bisa dipahami ya? Itu. Jadi siapa sajakah yang mendapatkan 2/3 ini? Yang pertama adalah dua anak perempuan. Nah, itu. Dua anak perempuan ya atau lebih. Tuh. Jadi sekedar fakta saja, fun fact atau sekedar fakta bahwa berdasarkan di sini datanya bahwa yang mendapatkan harta warisan itu bukan hanya saja perempuan, ternyata mereka juga syaratnya harus berjumlah dua atau lebih. Jadi kalau ingin mendapatkan 2/3 harta warisan, maka dia harus anak perempuan, harus dia jenis kelaminnya perempuan. Kemudian apa lagi? Kemudian harus jumlahnya dua atau lebih. Itu. Jadi kalau satu saja perempuan maka tidak berhak mendapatkan 2/3. Itu sudah ditentukan, dijelaskan dalam ilmu faraid, itu ilmu warisan ini. Nah, kemudian berikutnya, tadi yang pertama yang mendapatkan harta warisan, saya sedikit murojaah saja ini, saya sedikit repeat atau memorize, mengulang saja bahwa yang orang yang pertama mendapatkan harta warisan itu dalam 2/3 ini adalah dua anak perempuan atau lebih. Anak perempuan ya, ingat anak perempuan. Anak perempuannya siapa? Orang meninggal. Jelas karena orang meninggal itu yang meninggalkan harta warisan. Itu. Sehingga ah, orang yang meninggalkan harta warisan ini harus diidentifikasi apakah dia ada anak perempuannya atau tidak. Kalau ada anak perempuannya dua orang, maka dia berhak mendapatkan 2/3 dari harta warisannya orang meninggal. Kemudian yang kedua adalah dua cucu perempuan dari anak laki-lakinya orang meninggal. Ada orang meninggal, kemudian dia ada anak laki-laki. Anak laki-laki ini ada anak perempuannya. Anak perempuannya jumlahnya dua orang. Anak perempuannya jumlahnya dua orang. Nah, itu. Atau lebih. Maka mereka berhak mendapatkan harta warisan 2/3 ya dengan ketentuan atau syarat yang telah jelaskan pekan sebelumnya itu. Ya, sudah kita jelaskan. Ada penghalangnya, ada juga ahli waris atau asobah. Kan sudah dijelaskan pekan lalu bahwa yang mengganggu yang mengganggu eh, seseorang mendapatkan harta warisan itu ya, yang mengganggu seseorang mendapatkan harta warisan itu ada dua macam, dua macam kriteria yang mengganggu se- seseorang mendapatkan harta warisan. Yang pertama itu adalah yang pertama itu adalah eh, al-mu'sib. Al-mu'sib itu adalah ahli waris yang membuat ahli waris yang mendapatkan harta itu mendapatkan sisa. Jadi misalnya seseorang sudah mendapatkan bagian pasti, sudah pasti nih bagiannya dalam harta warisan. Tetapi ada ahli waris yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba ada, sehingga ahli waris yang muncul tiba-tiba ada itu, itulah yang membuat ahli waris yang sudah mendapatkan bagian pasti itu malah mendapatkan harta warisan sisa. Kasihan dia ceritanya, gitu. Yang kedua, yang mengganggu orang mendapatkan harta warisan itu, yang kedua adalah al-hajib. Apa itu al-hajib? Al-hajib itu adalah ahli waris ya yang menghalangi ahli waris lainnya mendapatkan harta warisan. Ini malah menghalangi. Kalau menghalangi berarti mencegah, berarti dia tidak dapat lagi. Jadi yang dapat itu adalah yang mencegah ini al-hajib. Sedangkan yang dicegah, yang dihalangi dari harta warisan ini, itu tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Nah itu. Kemudian kita lanjut, ya kita sekedar memorize saja, karena ini ada ya sedikit berat, ya harus diulang-ulang, sehingga
agak sedikit ya, harus kita mengulang karena berat untuk dipahami kalau satu kali dibahas. Gitu. Kemudian ya, kemudian ya, yang kedua tadi itu cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih itu mendapatkan juga 2/3 dari harta warisan. Kemudian berikutnya adalah al-ukhtani syaqiqatani fa aktsar. Dua saudara perempuannya orang meninggal atau lebih. Jadi orang meninggal, meninggalkan harta warisan itu punya dua saudara perempuan kandung ya, dua saudara kandung. Jadi sekandung dia atau lebih dari dua. Maka dia bisa mendapatkan 2/3 dari harta warisan. Kemudian yang keempat adalah dua saudari, ini tadi dua saudari sekandung ya, saudari itu berarti perempuan. Yang keempat adalah dua saudari sebapa, ya, atau lebih. Itu juga mendapatkan 2/3 dengan syarat terlepas dari siapa? Dari dua pengganggu tadi, dari pengganggu yang yang mengganggu mereka dari mendapatkan harta warisan. Kemudian ya ada beberapa atau sedikit pertanyaan. Kita sedikit istilahnya kita memikirkan lebih lanjut eh, hikmah di balik perempuan ini semua mendapatkan harta warisan 2/3. Jadi hikmahnya apa gitu. Maka kita bisa ya menimbulkan ada sebuah pertanyaan yang bisa timbul dari permasalahan ini, yakni 2/3 untuk perempuan ini semua, dua perempuan ini. Nah, itu ada sebuah atau ada beberapa pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita. Nah, maka muncullah pertanyaan tersebut. Apa pertanyaan itu? Pertanyaannya adalah, yang jadi pertanyaannya adalah, eh, anak perempuan, ya, dengan anak laki-laki, anak perempuan dengan anak laki-laki itu. Jadi misalnya, ya, seseorang meninggal, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada anak laki-laki, anak perempuannya. Tentu anak laki-laki mendapatkan bagian yang eh, beda dengan anak perempuan. Ya kan? Perempuan jauh begitu. Ah, tapi kita lihat di sini dulu. Di dalam hukum warisan, ya, hukum waris, kita melihat ketentuan bahwa anak laki-laki itu, anak laki-laki ya, anak laki-laki itu tidak mendapatkan bagian pasti. Artinya, anak laki-laki itu mendapatkan bagian sisa saja. Toh kalau ada sisanya. Jadi anak laki-laki itu dalam hukum waris, hukum faraid atau waris itu mereka mendapatkan harta sisa. Kalau sisa, jadi ingat ya, anak laki-laki itu mendapatkan harta warisan sisa. Kalau ada sisanya ya dapat. Kalau tidak ada sisanya tidak dapat dia. Begitu dia ketentuannya. Harta waris harta warisan sisa untuk anak laki-laki. Sedangkan kalau kita lihat ternyata perempuan itu ya, perempuan, anak perempuan itu mendapatkan harta warisan yang pasti. Nah, kita lihat di sini, ternyata 2/3 itu adalah milik siapa? Anak, salah satunya adalah dua anak perempuan kandung. Dua anak perempuan ya, dua anak perempuan. Maka kalau kita pikirkan secara baik-baik atau baik-baik kita pikirkan itu secara logika, ternyata
ya sangat tidak adil. Nah, itu tidak adil rasanya, ya tidak adil rasanya kalau kita tahu bahwa ternyata anak perempuan itu mendapatkan harta warisan yang pasti, sedangkan anak laki-laki itu tidak mendapatkan harta warisan pasti. Ini menjadi permasalahan di situ. Pasti timbul pertanyaan orang, loh, anak laki-laki kok malah tidak adil dengan tidak mendapatkan bagian yang adil dengan anak perempuan. Anak perempuan justru dapat 2/3, kok malah anak laki-laki mendapatkan harta warisan sisa. Nah itu. Lah juga ya kita lihat bahwa anak perempuan ini mendapatkan bagian yang terbesar, malah tidak adil. Nah itu yang bisa kita timbul dalam pemikiran kita. Oh, tidak adil ternyata rasanya. Anak laki-laki kalau dalam hukum waris mendapatkan sisa, anak perempuan mendapatkan dua per ti- 2/3. Ternyata jawaban dari itu, maka kita bisa menjawab ya. Kalau misalnya adik-adik semua ditanya dengan demikian, misalnya pulang ke masyarakat, kemudian orang-orang tanya bilang, kenapa mendapatkan 2/3 anak perempuan? Tidak adil lah rasanya kalau dia mendapatkan 2/3, sedangkan anak laki-laki hanya mendapatkan sisa. Anak perempuan dapat bagian pasti. Tidak adil lah rasanya itu. Maka ya kita bisa menjawab dengan jawaban apa? Adil itu bukan konteksnya. Jadi adil itu bukan artinya sama. Jadi bisa kita katakan bahwa tidak selamanya itu adil harus sama nilainya. Itu. Dikatakan adil itu ya namanya adil, adil. Jangan selalu artikan adil itu harus sama. Adil itu artinya proporsional. Apa itu proporsional? Artinya adalah sudah sesuai dengan porsinya masing-masing. Contoh misalnya, kalian dua orang bersaudara, ya. Misalnya salah satunya kalian ya punya adik laki-laki. Kalian umurnya, misalnya kalian sekarang sudah SMP ya, atau Wusto. Kemudian adik kalian itu masih SD misalnya, ya, masih SD. Kalau kita katakan begini, adik saya dapat 2.000, uang jajan 2.000 dari orang tua. Sedangkan saya dapat 2.000. Apakah itu dikatakan adil? Ternyata tidak. Karena kita pikirkan saja, kalau kita artikan adil itu adalah sama, artinya sama rata, maka dengan contoh yang tadi kita bisa pikirkan, adik saya dapat uang jajan 2.000 sehari, adik saya SD, sedangkan saya SMP, saya juga dapat 2.000 sehari. Bagaimana perasaan Anda? Apakah itu dikatakan adil atau tidak? Pasti tidak adil. Kalau kita pikir secara baik-baik, ternyata tidak adil. Meskipun nilainya sama, makanya kita katakan adil itu tidak selamanya nilainya sama. Adil itu artinya adalah proporsional. Apa itu proporsional? Artinya sudah berada pada porsinya masing-masing. Sudah berada pada porsinya masing-masing. Maka yang seharusnya itu adalah kita, kamu yang sebagai siswa SMP itu bukan dapat 2.000, harusnya dapat 10.000 atau 15.000. Sedangkan adik kamu bisa dapat 2.000 atau 4.000. Padahal nilainya tidak sama, tetapi apa yang menandakan bahwa adil di situ adalah karena sesuai porsinya masing-masing. Kamu kalau dapat uang 2.000 sehari, cukup tidak? Tidak cukup kan? Kalau 2.000 sehari, kalau anak SMP itu atau Wusto itu tidak cukup 2.000 sehari. Kalau anak SD bisa jadi cukup saja ya. Itu. Jadi sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah itu yang jadi pemikiran bagi kita. Ternyata dari sini bisa kita katakan eh, tadi ya adil itu tidak selalu sama. Kemudian jawabannya apa? Apa jawabannya terhadap kasus ini?
Kalau ada orang bertanya, anak perempuan itu dapat 2/3. Tidak adil rasanya kalau dia dapat 2/3, sedangkan anak laki-laki dapat asoba. Maka kita bisa jawab dengan jawaban ini. Ya, bisa kita jawab dengan jawaban ini bahwa perempuan itu, jangan kita mulai dari perempuan dulu, kita mulai dari laki-laki itu. Laki-laki itu, kalau kita lihat secara adat atau secara adat itu, bahkan secara hukum, lelaki itu tugasnya adalah bertanggung jawab atau menafkahi. Jadi laki-laki itu sudah punya kemampuan untuk bertanggung jawab. Jadi laki-laki itu ada memang kemampuannya untuk bertanggung jawab. Apa yang ditanggung jawabkan? Tanggung jawabnya itu adalah menafkahi. Berarti otomatis dalam pikiran kita kalau laki-laki itu bertanggung jawab berarti dia mencari harta, mencari uang. Nah itu. Sebaliknya kita lihat perempuan. Sedangkan perempuan tidak ada haknya dia untuk bertanggung jawab atau menafkahi. Malah laki-laki lah yang harusnya bertanggung jawab atau menafkahi keluarga dengan mencari uang. Sehingga dengan demikian lelaki itu punya jiwa yang kuat atau punya raga yang kuat, kriteria yang kuat untuk bertanggung jawab. Bahkan bisa kita katakan lelaki itu lebih dominan dalam masalah harta dibandingkan perempuan. Nah, dari sini kita ya, dari sini kita dapat memikirkan ya, menghasilkan pemikiran bahwa adil rasanya kalau perempuan itulah yang mendapatkan 2/3, sedangkan laki-laki dapat sisa. Karena apa? Ini mengenai masalah harta. Perempuan itu tidak kuat atau malah kita bisa katakan tidak kuasa, tidak punya kekuasaan penuh untuk mencari harta. Dengan demikian sudah pantaslah dia mendapatkan 2/3. Wajar ya, wajar itu perempuan mendapatkan 2/3 dari harta. Karena apa? Karena dia tidak punya pekerjaan. Itu. Ini masalah harta loh. Jadi perempuan itu sudah pantas mendapatkan 2/3 karena dia tidak punya pekerjaan. Dia sangat tidak punya dominan untuk mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan uang dibandingkan lelaki. Sedangkan laki-laki itu aman dia. Ya, jadi laki-laki itu aman. Ya, gitu. Nah, dengan demikian, ya, kemudian kita juga bisa jawab demikian. Jadi jawabannya itu, jadi kalau misalnya ada orang bertanya, tidak adil ya rasanya. Maka jawab saja bilang, lelaki itu kuat, punya kemampuan mencari uang. Makanya dia tidak perlu mendapatkan bagian yang pasti. Dia harusnya mendapatkan bagian sisa. Karena dia sudah punya banyak uang, gitu. Sedangkan perempuan itu, ya, sedangkan perempuan itu harus mendapatkan 2/3 bagian yang pasti. Karena apa? Perempuan itu pada dasarnya tidak punya kekuasaan untuk mencari uang. Ya gitu. Meskipun di zaman sekarang pun kita lihat banyak perempuan jadi pekerja. Tapi pada dasarnya yang bertanggung jawab atau eh, apa punya nilai tanggung jawab itu seharusnya laki-laki bukan perempuan. Itu. Maka sudah pantaslah perempuan itu mendapatkan 2/3. Itu. Kemudian berikutnya bisa kita juga jawab kalau misalnya ada orang yang bertanya demikian, bisa kita jawab dengan begini. Sebenarnya perempuan itu mendapatkan 2/3, laki-laki mendapatkan sisa. Itu kenapa? Apa alasannya? Alasannya karena yang alasannya ya bisa kita katakan bahwa eh, Islam itu sangat melindungi atau memberikan proteksi, ya, memberikan perlindungan kepada perempuan. Sebagai bentuk perlindungan kepada perempuan, maka perempuan itu mendapatkan 2/3. Bagaimana dengan laki-laki? Lelaki itu, ya,
Sedangkan laki-laki itu ya tidak perlu dilindungi. Karena pada dasarnya laki-laki itu bisa melindungi dirinya sendiri, sedangkan perempuan tidak punya, ya bahkan kita katakan perempuan itu lemah dari segi perlindungan. Gampang itu perempuan ya. Perempuan itu sangat gampang untuk eh, dilecehkan, dihancurkan dan sebagainya. Sangat gampang untuk tidak dilindungi. Makanya Islam datang untuk melindungi perempuan. Sebagai bentuk perlindungannya itu adalah dengan memberikan jaminan dia mendapatkan harta warisan yang pasti. Sedangkan laki-laki itu tidak mendapatkan bagian pasti karena dia sudah bisa menjaga dirinya sendiri, punya kekuasaan. Nah, pertanyaannya di sini, bagaimana kalau laki-lakinya itu lemah? Misalnya laki-lakinya itu lemah ya, kita lihat sekarang laki-laki itu lemah, banyak lemah. Kenapa bisa? Ya seperti ya itu ya, tahulah begitu. Laki-laki yang seperti misalnya perempuan model-modelnya itu lemah. Bagaimana dengan orang demikian? Maka kita tidak bisa katakan bahwa seharusnya laki-laki begitu tuh kembali pada dasarnya sendiri. Dia harus kuat. Itu di luar tanggung jawab. Itu sudah di luar tanggung jawab itu. Sudah di luar dari tanggung jawabnya warisan. Hikmah warisannya itu. Tuh. Nah, itu jawaban yang bisa kita eh jawabkan ketika ada orang yang bertanya rasanya tidak adil kalau tidak memberikan, ya tidak diberikan harta pasti terhadap anak laki-laki. Rasanya tidak adil, ya. Kemudian ada juga, ya, kita bisa juga memberikan pertanyaan. Misalnya ada pertanyaan nih, pertanyaan ya. eh kita lihat di sini ada pertanyaan yang bisa mungkin muncul ya. Kita lihat di antara ahli waris 2/3 ini adalah saudara sekandung. Saudara sekandung. Saya sedikit memberikan informasi tambahan. Bukan sebenarnya informasi tambahan, informasi dasar ya. Bahwa urutan membagi harta warisan itu adalah mulai dari atas dulu, kita bagi kepada yang di atas, kemudian kita bagi kepada yang di bawah. Maksudnya apa? Kalau kita ingin membagi harta warisan itu dimulai dulu dari garis tertua. Siapa itu garis tertua? Bapak kita, kakek kita, ibu kita ya, ibu kita, bapak kita, kakek kita, itu. Itu yang harus dibagi harta warisannya terlebih dahulu. Kemudian baru kita bagi harta warisan terhadap turunan ke bawah. Siapa itu anak, cucu dan sebagainya. Kemudian setelah itu baru kita bagi harta warisan kepada jalur samping kita. Siapa itu jalur samping kita? Saudara kita, saudari kita, ya, sepupu kita dan sebagainya. Nah, itu. Nah, itu bisa kita jadikan informasi dasar. Nah, kemudian di sini kita lihat yang ternyata yang mendapatkan harta 2/3 itu salah satunya adalah saudara saudara perempuan sekandung. Saudari sekandung ya. Saudari sekandung itu bisa mendapatkan 2/3. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa mereka harus mendapatkan 2/3? Kenapa bukan ibu saja? Kenapa bukan bapak saja? Kenapa mesti, ya? Nah, di sini eh, kita bisa jawab ya. Jadi tanya pertanyaannya itu, kenapa mesti saudara perempuan sekandung itu yang harus mendapatkan 2/3?
Bukankah 2/3 itu adalah nilai yang sangat besar ya untuk pembagian harta warisan? Kenapa bukan bapak saja? Nah, itu. Kenapa bukan bapak saja? Kenapa bukan ibu saja yang mendapatkan 2/3? Nah, itu. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Ternyata ya, kalau kita lihat, jadi syarat ya, jadi saya katakan syarat saudara perempuan sekandung mendapatkan 2/3 itu syaratnya adalah tidak ada keturunannya orang meninggal dan tidak ada bapaknya orang meninggal. Jadi eh, kita bisa lihat dalam Al-Quran itu begini, apa dalilnya? Jadi kalau ditanya apa dalilnya saudara perempuan itu mendapatkan 2/3, saudara perempuan sekandung mendapatkan 2/3, apa dalilnya? Di dalam Al-Quran, surah Nisa bagian terakhir itu ayat 176 disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah." Orang-orang bertanya kepadamu wahai Muhammad, ini bunyi dalilnya dalam Al-Quran. Yastaftunak. Mereka meminta fatwa, meminta pendapat kepadamu wahai Muhammad. Maka jawablah, kulillahu yuftikum fil kalalah. Jawablah kepada mereka, Allah yang memberikan jawaban atau memberikan masukan jawaban terhadap pertanyaan kalian mengenai masalah fil kalalah. Apa itu fil kalalah? Kulillahu yuftikum fil kalalah. Allah lah yang akan menjawab pertanyaan kalian mengenai kalalah, mengenai mengenai kasus tidak ada keturunan dan tidak ada ayah dari orang yang meninggal. Apa kasusnya itu? Kasus kalalah, yakni ini muruun halaka, laisa lahu walad, yakni ketika seseorang meninggal dan tidak punya anak, ya, walahu ukhtun, sedangkan dia punya saudara perempuan, maka falaha nisfu ma tarok, maka anak perempuan itu, eh, maka saudara perempuan itu ya, walahu ukhtun, walahu ukhtun, dia punya saudara perempuan, maka saudara perempuan itu mendapatkan setengah harta. Itu kalau satu orang. Wa in kanat ini falahuma thulutsani mimma tarok. Kalau misalnya saudara perempuan itu ada dua orang atau lebih, ya, maka dia mendapatkan 2/3. Itu dalilnya. Kalau misalnya ditanya mengenai dalil, apa dalilnya saudara perempuan mendapatkan 2/3? Dua saudara perempuan ya, mendapatkan 2/3. Itu dalilnya. Nah, yang tadi pertanyaannya, kenapa bukan ayah saja? Kenapa bukan ibu saja yang berhak mendapatkan 2/3? Ya, karena bapak dan ibu itu kan lebih berhak mendapatkan harta warisan dibandingkan saudara perempuan. Nah, itu. Maka kita bisa jawab begini. Bisa kita jawab begini. Kenapa mereka harus jadi syarat saudara perempuan ini mendapatkan 2/3 itu adalah tidak ada ayah dan tidak ada anaknya orang meninggal ini. Tidak ada keturunannya. Jadi kalau ada keturunannya orang meninggal, kalau ada bapaknya ini orang meninggal, maka dia bisa mendapatkan tidak bisa mendapatkan 2/3. Kalau tidak ada mereka, berarti bisa mendapatkan 2/3. Lalu kenapa demikian? Mengapa bisa demikian? Kita lihat bahwa ya bapak itu bisa kita katakan laki-laki ya. Laki-laki, bapak itu adalah seorang laki-laki. Adalah seorang laki-laki. Pasti dia punya kemampuan untuk mencari nafkah. Terlebih lagi, dialah yang menafkahi anaknya yang meninggal ini. Misalnya ada seorang meninggal, masih ada bapaknya. Ya, bapaknya ini pasti semasa hidupnya pasti menafkahi anaknya ini yang meninggal. Nah, itu. Jadi dia punya kemampuan untuk menafkahi. Itu yang pertama. Kenapa bapak tidak mendapatkan 2/3? Begitu pula dengan ibu. Nah, itu. Kemudian ibu, kenapa dia tidak bisa mendapatkan 2/3? Karena ya
dia kan punya anak, ada anaknya ya. Anaknya inilah yang anaknya ini ya, ya jadi begini. Kenapa ibu tidak bisa mendapatkan 2/3? Ya, karena kita lihat bahwa yang menafkahi ibu kita itu adalah suaminya, yakni bapak kita. Siapa lagi yang menafkahi ibu kita selain bapak kita? Siapa lagi? Termasuk kita. Kita juga sebagai anak-anaknya, anak laki-laki maupun anak perempuan, itu seharusnya ya memang harus harus bisa memberikan nafkah kepada ibu kita. Maka kita bisa katakan bahwa ibu ini sudah menang banyak gitu. Sudah menang banyak banyak hartanya. Sedangkan kita ya anak-anak ini masih perlu lagi mencari harta yang banyak. Kalau ibu sudah menang banyak. Jadi ibu tidak perlu mendapatkan 2/3. Bapak juga begitu karena bapak juga laki-laki. Maka tidak perlu mendapatkan 2/3. Sedangkan saudara perempuan kita ini adalah anak-anak mereka, anak-anaknya bapak kita dan ibu kita. Ini saudara perempuan kita. Terlebih lagi mereka perempuan. Terlebih lagi mereka perempuan. Jadi perempuan, kenapa Mi kalau perempuan? Mereka tidak punya kekuasaan. Sebagaimana tadi dijelaskan, mereka terkadang tidak mampu untuk mencari harta sehingga diberikan perlindungan, diberikan jaminan dari hukum warisan ini untuk mendapatkan bagian yang pasti. Nah, demikian, itulah penjelasan ini yang tadi. Sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi insya Allah pekan depan saya masih bahas ini, masih bahas mengenai masalah 2/3. Saya tidak mau pindah dulu karena masih ada beberapa pertanyaan yang muncul. Banyak perdebatan, pertanyaan yang muncul dari eh, permasalahan 2/3 ini. Tapi kita akan bahas pekan depan insya Allah. Wallahu alam biswab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Allah alam biswab. Amin ya karim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma anfa'na bima sami'na. Allahumma anfa'na bima 'allimna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.